Film ini menceritakan tentang keadaan serta kondisi dunia yang berada di ambang kehancuran, di mana tanaman-tanaman di sekitar mereka bermutasi menjadi makhluk predator yang sangat mengerikan dan menjadi ancaman kehidupan bagi umat manusia. Film ini diawali dengan tampilan seorang anak perempuan yang sedang menangis di tengah kehancuran dunia. Anak itu memanggil-manggil orang tuanya yang tidak kunjung datang. Tak bisa disangka, fenomena alam mengerikan pun sudah terjadi. Tanaman-tanaman ganas sudah memiliki kesadaran dan tumbuh dengan begitu cepat. Dengan ganasnya, mereka menyerang makhluk hidup lainnya dan menghancurkan segalanya. Kemudian film berlanjut. Di sebuah hutan ada seorang anak perempuan yang bernama Yuan. Yuan sedang berdiri di tengah hutan sambil memanggil anjingnya. Lalu ia didatangi oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu adalah ayahnya yang bernama Yang Hao. Yang Hao mengajak Yuan putrinya untuk segera beranjak pergi dari tengah hutan itu. Dari gelagat dan raut wajah ayahnya, ia sangat ketakutan sekali karena anaknya berada di tengah hutan yang mengancam nyawa. Di wilayah tak jauh dari mereka berdiri, terdapat sarang tanaman yang sudah berubah menjadi monster. Akibat kehadiran Yuan dan Yang Hao, tanaman tersebut pun mengejar mereka. Yuan dan Yang Hao pun berlari dengan ketakutan untuk menyelamatkan diri. Sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah. Dan untuk berjaga-jaga, Yang Hao pun memakaikan jam tangan GPS ke tangan putrinya itu, agar putrinya mudah ditemukan. Ketika Yang Hao sedang mencari informasi melalui radio untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari pemerintah, Yang Hao lelah dan ia pun tertidur. Di dalam mimpinya, ia mengingat kejadian 3 tahun yang lalu, di mana ia dan istrinya serta Yuan masih berkumpul bersama di dalam sebuah mobil di kemacetan jalan. Di dalam mimpinya tersebut, istrinya mengatakan bahwa ia sedang membuat proyek yang akan sangat berguna apabila proyek tersebut nanti berhasil. Namun di tengah pembicaraan suami istri tersebut, tiba-tiba teman istrinya menelpon. Dan ia mengatakan bahwa proyek mereka sudah gagal dan mulai bermasalah. Tidak lama dari itu, tiba-tiba mereka melihat sekumpulan orang-orang yang mulai berlari-larian ketakutan. Ternyata sebuah tanaman yang sangat mengerikan seperti monster muncul di tengah-tengah kota. Namun keluarga Yang Hao tidak berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi malah pergi ke laboratorium, di mana tempat istrinya Yang Hao bekerja. Di sana istrinya mengambil beberapa berkas dan menjelaskan bahwa monster tersebut merupakan hasil proyek mereka yang sudah bermutasi menjadi tanaman yang bisa tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan tanaman-tanaman tersebut bisa menyerang makhluk hidup lainnya dengan sangat ganas, yang sampai saat ini belum ditemukan penawarnya. Namun istrinya mengatakan bahwa cahaya ultraviolet mampu melemahkan pertumbuhan tanaman tersebut.
Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah tanaman monster. Tanaman tersebut meretakkan dinding-dinding kantor dan menarik istri serta anak Yang Hao. Akan tetapi, Yang Hao hanya bisa menyelamatkan anaknya saja. Setelah itu, Yang Hao terbangun karena mendengar suara teriakan Yuan yang terus memanggilnya dengan sangat ketakutan. Ternyata tanaman ganas telah menembus kediaman mereka, dan tanaman tersebut pun langsung menarik Yuan ke tempat yang tidak diketahui. Berkat jam tangan GPS yang dipakaikan Yang Hao kepada Yuan, akhirnya Yang Hao dapat menemukan anaknya dan berusaha menyelamatkan Yuan dari monster tanaman ganas tersebut. Dalam proses menyelamatkan anaknya, tiba-tiba datang sekelompok tentara yang membantu menyelamatkan Yang Hao dan Yuan. Yang mana tim berbaju tentara ini adalah sebuah tim yang memiliki misi untuk menghancurkan tanaman ganas yang sudah hampir menguasai seluruh dunia. Berkat bantuan tentara-tentara tersebut, akhirnya mereka berhasil mengusir tanaman-tanaman ganas itu dengan alat-alat yang memancarkan cahaya ultraviolet. Setelah insiden itu selesai, mereka pun berbincang-bincang dan mengatakan bahwa akar tanaman ganas masih bisa dihancurkan. Karena apabila dibiarkan, populasi manusia dan seluruh kehidupan akan musnah. Karena dapat diperkirakan, tanaman-tanaman tersebut akan menjadi badai tanah yang sangat dahsyat. Tak lama dari itu, ketua tim tentara tersebut mengajak Yang Hao dan Yuan untuk tinggal di tempat pengungsian. Mereka pun setuju dan mengikuti kelompok tentara itu. Di dalam perjalanan, mereka dihadang oleh tanaman buas lagi yang berjalan merambat di dalam tanah, sehingga membuat mereka terpecah belah. Yang Hao, Yuan, dan 2 orang tentara berada di tempat yang sama. Mereka lagi-lagi dihadang oleh tanaman mengerikan, sehingga salah seorang tentara tertusuk duri besar di dalam perutnya dan mengeluarkan banyak darah. Ternyata tanaman monster tersebut adalah sebuah ular berkulit pohon yang amat sangat panjang dan penuh duri. Namun sayangnya ia tidak bisa melihat. Mereka pun bersembunyi dan berusaha melarikan diri. Namun teman tentara yang sudah tertusuk pun mengorbankan dirinya agar teman-teman yang lainnya selamat. Akhirnya karena pengorbanan salah satu tentara, mereka pun selamat dan terlempar keluar dari gedung tua itu. Akhirnya mereka pun sudah keluar dari gedung itu. Namun sayangnya mereka harus kehilangan temannya lagi, dan salah satu mekanik yang ada dalam tim itu. Kemudian mereka bertiga dihampiri oleh tentara lain yang terpisah karena insiden tadi. Dan ketua tim pun mencoba mengajak Yang Hao untuk bergabung dalam tim mereka sebagai mekanik. Namun sayangnya Yang Hao menolak dan ia tidak mau bergabung karena harus menjaga putrinya, Yuan. Akhirnya tim tentara dan Yang Hao pun berpisah di tengah jalan. Lalu Yuan berjalan lurus dengan wajah yang sedih. Ia mengatakan bahwa ia mau menyelamatkan dunia dan berusaha meyakinkan ayahnya agar ikut bersama tim tersebut. Dengan pertimbangan yang berat, akhirnya Yang Hao pun bergabung dengan tim itu bersama anaknya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan,
Mereka menerima sinyal yang tidak diduga. Ternyata itu merupakan kode gelombang hijau, yaitu gelombang tanaman-tanaman monster raksasa yang sangat besar. Tanaman itu dapat meruntuhkan bangunan-bangunan besar dan dapat menghancurkan mereka juga. Bangunan pun mulai berjatuhan dan mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Akar-akar pohon besar itu menggeliat keluar dari tanah seperti ular. Inilah yang disebut badai dari dalam tanah, yang mana badai ini disebabkan oleh tanaman-tanaman ganas yang sudah tumbuh besar. Badai ini masih berskala kecil. Sayangnya meskipun berskala kecil, ia mampu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sekitar mereka. Dengan sigap mereka pun berlari maju dan berlindung di dalam sebuah bus. Di tengah-tengah pelarian menuju bus itu, teman mereka pun lagi-lagi ditarik oleh sebuah tanaman, dan ia pun meninggal dunia. Badai tanaman itu membuat tanah-tanah berjalan dengan sendirinya, seperti sebuah gelombang besar. Sehingga saat Yang Hao, Yuan, dan beberapa anggota tim tentara lainnya itu berada di dalam bus, mereka terombang-ambing dan terlempar-lempar sangat jauh. Sampai akhirnya mereka terlempar ke sebuah gedung. Setelah itu mereka keluar dari bus itu sambil menangis dan sangat bersedih akan kejadian badai tanaman yang sangat mengerikan yang sudah merenggut nyawa teman-temannya. Tak lama kemudian, ketika mereka hendak melaporkan badai tanaman itu kepada pusat komando, tiba-tiba mereka menyadari bahwa alat komunikasi mereka tidak mendapatkan sinyal. Dan mereka melihat di seberang gedung sana terdapat alat pemancar sinyal. Namun perjalanan menuju alat pemancar itu, mereka harus melewati jembatan seperti tower yang sangat rapuh itu. Tak ada pilihan lain, mereka pun melewati jembatan tersebut, penuh dengan rasa ketakutan. Dan di tengah-tengah melewatinya, tiba-tiba Yuan pun terjatuh akibat hempasan angin dari gedung besar yang runtuh di dekat mereka. Namun, berhasil diselamatkan oleh si ketua tim menggunakan seutas tali penyelamat. Tapi sayangnya, karena jembatan tower tersebut rapuh, tali tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya, ketua tim pun mengorbankan dirinya agar Yuan selamat. Dan si ketua tim terjatuh dari jembatan yang amat tinggi itu. Ketua tim pun sudah meninggal dunia. Dengan berat hati dan penuh tangis, mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk sampai ke pemancar sinyal. Sesampainya di pemancar sinyal, mereka langsung menghubungi pusat komando dan melaporkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Setelah berkomunikasi dengan pusat komando, akhirnya komando tertinggi menyatakan untuk menghentikan misi-misi mereka, yaitu menyelamatkan dunia. Karena merasa waktu tinggal sedikit lagi dan dalam waktu 4 jam dunia akan segera hancur akibat badai tanaman yang akan datang sangat dahsyat. Seluruh tim tentara di seluruh penjuru yang sedang menjalankan misi sangat kecewa dengan pernyataan dari komando. Sampai akhirnya Yang Hao mencoba berbicara dan memberikan sedikit motivasi. Ia juga menceritakan kisah hidup yang masih banyak orang-orang impikan, yaitu untuk dapat menjalani hidup bahagia dan normal seperti sedia kala. Dan berkatnya, akhirnya komando memberikan izin serta mengarahkan kepada seluruh tentara yang ada untuk melakukan percobaan terakhir dalam misi menghancurkan tanaman ganas itu. Setelah itu, Yang Hao dan para tim yang tersisa pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah stasiun peluncuran.
di mana stasiun peluncuran ini terdapat senjata ampuh yang bisa menghancurkan akar tanaman tersebut. Tetapi sayangnya, usaha mereka gagal akibat jalur pelepasan senjata itu terhambat oleh tanaman-tanaman yang sudah tumbuh di sekitarnya. Mereka pun sempat menyerah sampai akhirnya mendengar ledakan gunung berapi yang mengeluarkan lava. Mereka menyadari bahwa di stasiun peluncuran terdapat senjata ampuh pengontrol lava. Mereka pun membuat rencana untuk meletakkan senjata itu di ruangan paling bawah, yaitu paling dekat dengan akar tanaman, agar lava gunung berapi mengalir ke sana dan membunuh seluruh tanaman-tanaman yang ada. Namun sayangnya, ketika hendak sampai di tujuan, lagi-lagi mereka dihalangi oleh tanaman-tanaman buas, dan tanaman tersebut membunuh salah satu dari mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah sampai di lokasi. Namun karena Yang Hao juga sudah terluka akibat tanaman buas tadi, ia mengatakan kepada tentara wanita bahwa tugas ini akan ia lanjutkan, dan ia menyuruh tentara wanita itu untuk merawat anaknya baik-baik. Yang Hao pun mengorbankan dirinya dan akan terbunuh di dalam ruangan tersebut. Namun sebelum ia mengakhiri hidupnya, ia sempat mengucapkan salam terakhir, salam perpisahan kepada anaknya. Dengan penuh tangis dan duka, Yuan menyuruhnya kembali dan menarik kata-katanya yang sebelumnya bahwa ia meminta ayahnya untuk menyelamatkan dunia. Dan akhirnya misi mereka pun berhasil. Meskipun banyak pengorbanan nyawa, tanaman-tanaman ganas pun mulai mati dan menghilang. Peradaban manusia pun berhasil diselamatkan. Akhirnya manusia-manusia yang tersisa di bumi menyadari bahwa sebagai manusia, tanaman merupakan sumber kehidupan yang harus dilestarikan.